Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.8 dan 3.9. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan lancar sampai selesai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Kita mulai pelajaran kali ini akan membahas mengenai cerita pendek. Kalian tentu sudah sering mendengar atau bahkan membaca cerita pendek, bukan? Ayo diingat-ingat lagi judul cerita pendek yang sudah pernah kalian baca apa saja. Ya, jadi kompetensi dasar 3.8 adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek, dan kompetensi dasar 3.9 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum kita pada nilai-nilai dan unsur pembangun cerita pendek, kita lihat dulu apa itu cerita pendek. Ya, silahkan kita lihat. Cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya itu berbentuk pendek. Mengapa disebut dengan cerita pendek? Karena cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ya, tidak lebih panjang dari novel yang sama-sama merupakan cerita fiksi. Lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, cerita pendek itu lebih singkat, padat, dan pendek dari novel, seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang kedua, cerita pendek itu beralur tunggal, sehingga tidak lebih panjang dari novel. Lalu setelah itu jumlah katanya kurang dari 10.000 kata, dan biasanya ketika membaca hanya memerlukan waktu 10-30 menit, atau sering juga disebut dengan habis dibaca sekali duduk. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk membacanya. Kita lanjutkan. Lalu semua teks di dalam bahasa Indonesia itu tentu mempunyai struktur atau unsur pembangun. Begitu juga dengan cerita pendek juga mempunyai struktur atau unsur pembangun. Struktur atau unsur pembangun cerita pendek terdiri dari beberapa. Yang pertama, ada abstraksi, lalu ada orientasi atau pengenalan cerita, ada komplikasi, ada menuju konflik, ada klimaks, dan ada penyelesaian atau koda. Mari kita lihat satu persatu. Jika di dalam teks bahasa Indonesia itu struktur biasanya terdiri dari 3, yaitu ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Hanya saja antara teks satu dengan teks lainnya itu biasanya berbeda penyebutannya. Untuk abstraksi, itu merupakan gambaran umum dari cerita. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dalam teks itu selalu ada pendahuluan. Nah, ini abstraksi, ini adalah pendahuluan teks yang isinya adalah gambaran umum cerita. Dan sifatnya boleh ada atau tidak di dalam sebuah cerpen. Lalu yang kedua adalah orientasi atau pengenalan cerita. Ini masih juga dalam tahap pendahuluan. Ini pengenalan orientasi atau pengenalan cerita, ini adalah isinya adalah tokoh dan latar cerita, pengenalan tokoh dan latar cerita. Lalu yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi itu isinya adalah sudah muncul pada peristiwa yang menyebabkan konflik di dalam cerpen, karena inti di dalam cerpen itu adalah adanya konflik. Yang selanjutnya adalah menuju konflik. Ya, ini menuju konflik ini kelanjutan dari komplikasi, yaitu bertambahnya kesukaran tokoh. Konflik di dalam cerpen itu akan meningkat dengan peningkatan kegembiraan, kehebohan, atau situasi lain. Itu pada menuju konflik. Lalu yang paling utama di dalam struktur pembangun cerita pendek itu adalah bagian klimaks, yaitu puncak dari konflik. Ketika tadi sudah ada komplikasi, munculnya konflik, lalu menuju konflik, lalu yang terakhir adalah klimaks yang merupakan puncak dari konflik, puncak kesukaran, kegembiraan, kehebohan, dan lain sebagainya yang dialami oleh tokoh dalam
cerpen tersebut. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir di dalam cerpen yaitu penyelesaian atau koda yang di dalamnya ada akhir dari cerita. Bisa berakhir dengan gembira atau dengan kesedihan, happy ending atau sad ending. Itu adalah struktur pembangun cerita pendek. Lalu, selain struktur, cerita pendek juga mengandung unsur pembangun. Ya, unsur pembangun cerita pendek itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur yang pertama, unsur pembangun cerita pendek yang pertama adalah unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun dari dalam cerita pendek tersebut. Yang pertama ada tema, amanat, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa atau majas. Kita akan bahas satu persatu unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama adalah tema. Tentu kalian sudah sering mendengar apa itu tema. Ya, benar. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita yang menyangkut segala persoalan yang dibahas di dalam sebuah cerpen. Contoh tema misalnya ada tema kemanusiaan, ada tema kasih sayang, kemiskinan, persahabatan, dan lain sebagainya. Tentu kalian bisa menentukan sendiri setelah membaca cerpen temanya apa. Ya. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua adalah amanat. Unsur pembangun cerita pendek yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat, jadi tidak tertulis secara langsung di dalam cerpen, tetapi kita harus membaca keseluruhan isi cerita dan menyimpulkan sendiri apa amanat dalam cerpen tersebut. Itu adalah amanat, dan sifat dari amanat ini adalah didaktis, yaitu mendidik, mengubah perilaku, misalnya perilaku yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Itu adalah amanat, ya, sesuatu atau pesan yang hendak disampaikan pengarang di dalam sebuah cerpen. Unsur berikutnya adalah tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Ya, pemeran dalam cerita itu ada tokoh utama dan tokoh bawahan. Jadi di dalam sebuah cerpen maupun cerita fiksi lain pasti ada yang namanya tokoh. Tokoh itu pemeran dalam cerita. Berikutnya adalah penokohan. Kalau ada tokoh berarti ada penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh. Jadi tokoh di dalam cerpen itu harus digambarkan dan dikembangkan sesuai dengan yang diinginkan oleh penulisnya. Penokohan di dalam cerpen itu ada beberapa teknik. Ya, teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan tokoh di dalam cerpen itu ada beberapa seperti yang kalian lihat. Ya, yang pertama ada teknik analitik langsung, lalu ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh, ada pengungkapan jalan pikiran tokoh, ada penggambaran lingkungan tokoh, lalu penggambaran tata kebahasaan tokoh, dan yang terakhir ada penggambaran tokoh oleh tokoh lain, cerita tokoh lain. Itu adalah teknik menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh di dalam cerita. Biasanya pengarang cerita itu tidak hanya menggunakan satu teknik saja, tetapi beberapa teknik untuk mengembangkan, untuk menggambarkan seorang tokoh di dalam cerpen. Unsur pembangun cerpen yang berikutnya adalah alur. Apa itu alur? Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis, jadi tahapan-tahapan. Bisa juga disebut dengan jalan cerita. Jadi alur bisa juga disebut dengan jalan cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ini biasanya yang digunakan oleh pengarang di dalam sebuah cerpen. Jadi 3 jenis alur ini sering digunakan salah satu saja atau bisa 2 atau 3 itu bisa digunakan di dalam sebuah cerpen. Jadi bisa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang berikutnya dalam unsur pembangun cerpen adalah latar atau bisa disebut dengan setting.
Apa fungsinya? Setting itu adalah fungsinya memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Jadi agar kita merasa, melihat sendiri apa yang diceritakan di dalam cerpen, itu sebuah cerpen harus dikuatkan dengan yang namanya latar atau biasa juga disebut dengan setting. Lalu latar di dalam sebuah cerpen itu terbagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Berikutnya dalam unsur pembangun cerpen adalah sudut pandang. Sudut pandang atau pengertian sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Dan ada 2 sudut pandang yang digunakan di dalam cerita. Ingat ya, hanya ada 2 sudut pandang yang digunakan di dalam cerita, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Bedanya apa? Mari kita lihat. Sudut pandang orang pertama itu jika pengarang itu sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita. Dengan kata lain, pengarang secara tidak langsung merupakan tokoh dalam cerita tersebut. Jadi sudut pandang orang pertama adalah jika di dalam cerita tersebut seolah-olah pengarang merupakan tokoh. Pengarang merupakan pelaku dalam cerpen tersebut. Lalu yang kedua, jika pengarang hanya sebagai pengamat yang tugasnya menceritakan saja, itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Itu bedanya antara sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Dan berikutnya, unsur pembangun cerpen adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Untuk menciptakan suatu nada atau suasana serta mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh itu digunakan gaya bahasa. Bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk mempertajam karakter seseorang tokoh. Misalnya ada tokoh yang berasal dari Padang misalnya, itu akan diperkuat karakternya oleh pengarang bisa dengan menggunakan gaya bahasa. Mungkin akan diselipkan bahasa daerah Padang dalam interaksi atau dialognya dengan tokoh lain dalam cerita tersebut. Selain struktur dan unsur pembangun, cerpen juga ada ciri kebahasaannya yang berbeda dengan teks-teks lain. Ya, berbeda dengan teks-teks lain, apalagi cerpen merupakan karangan fiksi. Tentu ciri kebahasaannya akan berbeda dengan teks dengan jenis non-fiksi. Ciri kebahasaan cerpen yang pertama adalah bahwa cerpen itu kalimatnya bermakna lampau, ya, menandakan peristiwa tersebut sudah terjadi, ditandai dengan misalnya kata ketika itu, beberapa tahun lalu, dan sebagainya. Nanti kalau kalian membaca cerpen, coba dicermati lagi, adakah kalimat bermakna lampau di dalamnya. Lalu yang kedua adalah konjungsi waktu, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Seperti contohnya adalah kata kemudian, lalu, sejak itu, dan setelah. Dan masih banyak lagi konjungsi yang menyatakan waktu. Lalu yang ketiga adalah kata kerja. Di dalam cerpen itu banyak menggunakan kata kerja. Kata kerja pun dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang menggambarkan peristiwa misalnya. Lalu dalam kalimat tidak langsung. Dan yang ketiga, memikirkan atau merasakan sesuatu itu juga menggunakan kata kerja. Dan yang keempat, ciri kebahasaan yang keempat di dalam sebuah cerpen ini adalah adanya dialog antar tokoh di dalam cerpen tersebut yang ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda. Berarti kalau ada tanda petik ganda dalam sebuah kalimat, itu merupakan dialog yang terjadi antar tokoh di dalam sebuah cerpen. Lalu yang terakhir adalah kata sifat. Kata sifat itu menyatakan tempat, tokoh, suasana, dan lain sebagainya. Contohnya adalah cantik, rapi, rajin, toleransi, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari kata sifat. Ya, itu adalah hal-hal yang kita bahas di dalam materi cerita pendek. Apa saja tadi? Yang pertama ada
struktur cerita pendek, yang kedua ada unsur intrinsik cerita pendek, dan yang ketiga ada kebahasaan, unsur kebahasaan di dalam cerita pendek yang tentunya berbeda dengan teks atau cerita-cerita lainnya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar dan tetap mematuhi 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa dialog dengan saya di chat Microsoft Teams. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.